Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara apa yang kita sebut bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan kali ini sudah masuk kita ke bagian yang ke-53. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, pada pertemuan ini kita mencoba mengambil tema dalam satu bahasan dengan judul setiap kita punya bidang masing-masing. Saudara-saudari, mari kita perhatikan alam yang terbentang luas ini dengan segala macam persoalan kehidupan, dengan berbagai aktor pelakon kehidupan. Perhatikanlah, setiap orang punya bidangnya masing-masing. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai abdi negara, ASN, ada yang pejabat, ada yang wakil rakyat, dan sebagainya. Mari kita berpikir, kenapa Allah ciptakan kehidupannya seperti ini? Ini tidak lain agar kehidupan ini terjalin dan berlangsung secara berkesinambungan. Karena satu bidang dengan bidang yang lain saling mengisi. Kalau umpamanya setiap kita punya bidang yang sama, kita nggak makan, Bapak Ibu. Kita nggak akan makan, nggak dapat makan kita. Pejabat yang kerja di kantor, di mana mau beras untuk makan? Beras sudah di mana? Beras itu hasil keringat petani. Duduk di meja makan, teman nasi gak ada. Gak ada lauk pauk. Gak ada ikan. Kenapa? Karena gak ada nelayan. Nah, jadi apabila setelah teratur semuanya, artinya saling menutupi. Itulah salah satu kenapa Allah ciptakan setiap kita punya bidang masing-masing. Barangkali Bapak Ibu juga sudah memahami hal ini. Cuma saling istilah kata mengulang kaji saja nih. Cuma yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, manakala terjadi perbedaan seperti ini, maka tentunya akan terjadi kesenjangan rasa dan kesenjangan raga. Misalnya petani yang berjemur di tengah sawah, mencangkol, menanam padi, berkeringat, bersucuran. Sementara kadang-kadang hasilnya
nggak seberapa. Nggak seberapa maksudnya nggak sesuai dengan para pejabat. Ini misalnya yang kerjanya ya duduk-duduk saja, neken-neken dan sebagainya, ya dapat uang. Misalnya nelayan berjemur di tengah lautan, ada petir, itu ngeri Bapak Ibu ke laut itu, ngeri. Tanpa perlindungan, kalau ada petir, nampak dia macam tali itu di langit, di awan itu Bapak Ibu. Itulah ada cerita kawan nelayan. Ketika petir itu datang, berempat orang dalam satu sampan. Yang herannya, nggak sadar di antara berempat nih dia kena petir, kena tertembak petir, sehingga seorang meninggal. Nggak tahu. Nah, inilah ngeri, memang ngeri di laut itu Bapak Ibu sekalian. Sampai ditembak petir pun nggak tahu sama sekali bagaimana itu. Ngeri lah. Jadi Bapak Ibu, mari kita jalankanlah bidang kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jangan ada saling iri, bahwa saya kenapa begini, mereka kenapa begitu, mereka mengapa begitu, saya kenapa begini. Nggak perlu itu Bapak Ibu sekalian, nggak perlu. Jalani saja bidang. Hidup ini sementara. Bercucuran keringat Bapak Ibu di tengah sawah. Berjemur kulit Bapak di tengah laut. Duduk di kursi empuk, pakai AC mereka di kantor-kantor yang mewah. Sama sajanya itu, hanya menunggu saatnya. Nggak rugi Bapak Ibu, nggak rugi. Hanya menunggu saatnya. Kapan itu berakhir? Jadi syukuri sajalah. Inilah bincang-bincang ringan namanya. Syukuri adalah apa yang memang bidang kita. Jalani sajalah. Ini ada cerita sedikit Bapak Ibu. Adalah seorang kawan. Dia ingin jadi menulis. Kadang-kadang lucu kayak dengar ceritanya nih. Jadi dulu waktu zaman dulu kan mesin ketik. Belum ada laptop ini. Aku mau menulis Pak. Tulislah aku bilang. Tulisnya lah. Entah berapa baris baru buangnya. Kenapa? Enggak betul aja Pak. Ada yang kadang-kadang 8 baris dibuangnya. Ada setengah halaman dibuangnya. Sehingga kertas tik itu, double folio itu, menggunung dekat dia itu. Asal Pak buangnya. Nah, kenapa? Memang bukan bidang dia. Bukan bidang dia yang gitulah. Tapi coba bidangnya enak saja. Nggak pede aja dia. Karena bukan bidang dia. Itulah contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dipaksakan bukan bidang kita, ya berabe. Dan sadari, bidang kita itulah yang terbaik bagi kita. Kita belum paham. Nanti kalau kita jadi ini, tentu ada pula yang begini, ada akibatnya. Kalau kita jadi macam orang-orang itu, entah musibah pula sama kita dan lain sebagainya. Jadi intinya, marilah kita menyadari bahwa apa bidang kita itulah yang terbaik diberikan Allah kepada kita. Syukuri saja, jalani bidang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan iri dengan bidang orang lain. Tidak ada gunanya itu Bapak Ibu. Nggak ada. Tidak ada gunanya iri sama orang. Hanya menyusahkan pikiran. Jadi kenapa ini penting kita bicarakan? Kadang-kadang Bapak Ibu timbul keluhan. Kerja aku gini.
kok penghasilan sedikit. Mereka pekerjaannya begitu, kok ringan, kok penghasilannya besar. Kembali, sama aja itu Bapak Ibu sekalian, sama-sama, gak ada bedanya itu, percayalah. Jadi intinya, jangan kita iri kepada orang lain. Sesuai dengan bidang kita. Setiap orang ditentukan Allah ada bidangnya masing-masing. Kalau begini kita, ini cocok sama kita. Kalau begitu kita, itu cocok sama mereka. Dan lain sebagainya. Jadi intinya, marilah kita menjalani bidang masing-masing. Dan jangan iri kepada orang lain. Barangkali cukup demikianlah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam paket bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini bermanfaat adanya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan terlebih dahulu membacakan sajak yang sedikit banyaknya ada berkaitan dengan tema yang kita angkat. Biarkanlah karya Lukman Alek Gapebra. Biarkanlah ikan berenang, tupai melompat. Wahai kubin-kubin yang ompong tiada bersayap, janganlah kau coba memanjat langit. Itu bukan bidangmu. Ah, saudara-saudari, mendorong sampan di atas darat, menarik kapal di dalam sakat, bukanlah itu pekerjaan hakikat maupun ma'rifat. Kita hidup di alam nyata, semu dan khayal buang sajalah. Namun, jika itu memang bidangmu, gunung nan tinggi mudah dipanjat, samudera nan luas rencah direnang. Ya, bersenang-senanglah dalam bidangmu. Jangan kejar yang tiada tentu. Batubara Sumut 23/01/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.